Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul, mahasiswa STIM Lasaran Jaya Makassar, Angkatan 2018, kelas reguler 2018B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi seseorang dengan tegas atau yang dihadapinya dengan tegas. Tujuan pengambilan keputusan agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan itu dimaksud untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan dapat dicapai dengan mudah dan efisiensi. Dasar-dasar pengambilan keputusan terbagi menjadi beberapa dasar, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau pengambilan keputusan berdasarkan perasaan. Kedua, pengambilan keputusan berdasarkan rasional atau pengambilan keputusan yang secara rasional atau masuk akal. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan fakta, artinya pengambilan keputusan berdasarkan situasi-situasi atau kondisi-kondisi atau apa-apa yang terjadi pada suatu organisasi atau suatu perusahaan. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman atau kejadian-kejadian yang telah kita lalui, sehingga kita dapat membandingkan keputusan-keputusan yang telah kita ambil di hari-hari sebelumnya dengan keputusan yang akan kita ambil untuk hari-hari yang akan datang atau keputusan ke depannya. Selanjutnya, keputusan berdasarkan wewenang atau keputusan berdasarkan wewengan yang sering diambil oleh seorang pemimpin atau manajer. Dalam situasi ini, seorang pemimpin atau seorang manajer seringkali mengambil keputusan berdasarkan wewengannya agar supaya perusahaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan kinerja-kinerja yang dilakukan oleh seorang karyawan atau bawahannya sesuai dengan apa yang diharapkan suatu perusahaan atau suatu organisasi. Douglas McGregor pada tahun 1960-an menyatakan manusia dibagi menjadi dua tipe, yaitu teori X dan teori Y atau tipe Y dan tipe X. Tipe X menyatakan pada dasarnya manusia adalah makhluk yang pemalas, yang tidak suka bekerja serta senang menghindari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikannya. Namun teori Y atau tipe Y menyatakan kerja adalah kodrat manusia, seperti halnya dengan kegiatan sehari-hari. Dengan hal ini, teori atau orang yang memiliki tipe X adalah seseorang yang memiliki inovasi yang sangat rendah atau inovasi yang rendah, sehingga malas dalam berjuang untuk kemajuan hidupnya. Beda halnya dengan seseorang yang memiliki tipe Y yang memiliki inovasi yang tinggi, bahkan senang, bahkan semangat untuk berjuang untuk kehidupan selanjutnya. Manajemen adalah berasal dari kata memanage atau mengatur. Sehingga di sini saya mempelajari manajemen konflik atau bagaimana saya mengatur atau mengelola konflik-konflik atau kejadian-kejadian yang terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya konflik adalah satu proses seseorang antara dua atau lebih, bahkan bisa juga kelompok, di mana salah satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Tahap-tahap atau sebab-sebab timbulnya konflik yaitu perbedaan persepsi atau perbedaan pendapat. Kedua, tidak harmonisasinya pemikiran atau tidak adanya harmonisasi antara dengan yang lain. Selanjutnya, egoisme atau keakuan. Kadang-kala seseorang terlalu egois atau terlalu ingin diakui sehingga akan menimbulkan suatu konflik. Selanjutnya, persaingan.
kadang-kadang konflik timbul ketika terjadi persaingan atau sama-sama berjuang ingin mendapatkan sesuatu sehingga terjadi konflik antara mereka. Selanjutnya, situasi dan kondisi yang mendukung konflik atau situasi-situasi yang dapat menimbulkan konflik sehingga konflik tersebut timbul antara satu orang dengan orang lain atau individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, bahkan organisasi dengan organisasi. Selanjutnya, perilaku seseorang. Kadangkala konflik terjadi karena perilaku. Kadang-kadang seseorang itu membedakan perilaku antara satu orang dengan yang orang lain sehingga menimbulkan konflik. Selanjutnya, kurangnya komunikasi antara satu dengan yang lain. Kurangnya komunikasi dapat juga menimbulkan konflik karena kurang mendapatkan informasi-informasi sehingga terjadi konflik antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, terjadi diskriminasi atau sikap dan pemikiran antara satu orang dengan orang lain yang berbeda. Dan yang terakhir yang dapat menimbulkan konflik atau menyebabkan timbulnya konflik adalah kebencian. Kadangkala seseorang membenci seseorang atau orang yang lain membenci orang tersebut sehingga terjadi konflik antara mereka. Hal yang akan saya lakukan ketika saya menjadi seorang manajer, yang pertama saya lakukan adalah menempatkan para karyawan saya sesuai dengan kemampuan atau keahlian mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan nyaman karena pekerjaan-pekerjaan yang akan mereka kerjakan sesuai dengan skill mereka. Selanjutnya, saya akan mengutamakan atau membentuk hubungan kekeluargaan dalam perusahaan yang saya pimpin antara seorang atasan atau manajer dengan para bawahannya, agar supaya informasi-informasi atau komunikasi-komunikasi antara para atasan dengan bawahan atau antara manajer dengan karyawannya itu dapat terjalin dengan baik sehingga informasi-informasi yang ada dapat tersampaikan dengan rata dan tersampaikan dengan baik kepada para karyawan. Dan ketika hubungan kekeluargaan kita jalankan dalam suatu perusahaan, maka antara karyawan dengan karyawannya lain akan saling membantu dan saling bekerja sama dalam mengerjakan apa-apa yang harus mereka kerjakan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan tetap menerima sebagai manajer, tetap menerima kritikan atau masukan dari para bawahan saya sehingga masukan-masukan mereka yang mereka sampaikan kepada saya dapat pertimbangkan untuk kepentingan perusahaan. Karena walaupun saya memiliki jabatan yang tinggi, pengalaman yang lebih banyak dibandingkan mereka, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga memiliki informasi-informasi atau pengalaman yang baru yang dapat dimanfaatkan dalam suatu perusahaan. Jadi menjadi seorang manajer adalah tugas yang dilakukan seseorang agar mereka bisa mengontrol atau mengatur jalannya suatu perusahaan dengan baik. Jadi seorang manajer tidak harus mementingkan dirinya sendiri. Yang mereka harus lakukan adalah selalu mementingkan perusahaan daripada kepentingan diri pribadi. Mungkin itulah yang saya lakukan ketika saya menjadi seorang manajer. Jadi mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.